Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita pun semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut kita pun semakin giat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berupaya sekuat tenaga untuk lebih maksimal dalam ibadah, disebabkan karena ia hendak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Nabi melakukan qiyamul lail, betis beliau sampai bengkak. Lalu kemudian Aisyah bertanya, kenapa mesti demikian? Lalu Nabi kita pun mengatakan, afala akunu abadan syakura. Sesungguhnya inilah yang dapat aku lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadaku. Maka kita pun mestinya mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bersyukur. Artinya berupaya sekuat tenaga untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak bosan-bosan kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjadikan Nabi sebagai panutan, menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan. Karena sesungguhnya keutamaan kita sebagai umat Muhammad yaitu memiliki sikap loyalitas dan ketaatan yang tinggi terhadap nabinya. Adapun umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu, sesungguhnya mereka
kebanyakan merupakan pengkhianat terhadap nabinya. Dan kita dilarang oleh Nabi untuk mencontoh kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka dalam hal ini, agar kita berbeda dengan mereka, jangan sampai kita berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan-persoalan sekecil apapun. Dalam persoalan ibadah, mari sama-sama kita ikuti Nabi. Adapun untuk persoalan keduniaan, maka Nabi telah menjelaskan bahwa kita lebih faham dan lebih mengerti tentang urusan-urusan dunia kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih faham, lebih mengerti tentang keadaan urusan-urusan dunia kalian. Secara tidak langsung Nabi hendak mengatakan, adapun urusan ibadah, urusan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akulah yang lebih paham, akulah yang lebih tahu. Jamaah sekalian, kajian tafsir yang akan kita bicarakan pada saat ini yaitu ayat ke-62. Dan kita masih berada di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan orang-orang yang beragama Yahudi dan yang beragama Nasrani dan kaum Sabiin, siapa di antara mereka yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal solih, maka bagi mereka ganjaran di sisi Rabb mereka, dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka, dan tidak ada rasa sedih. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir mengatakan, lamma bayyana ta'ala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang Yahudi yang selalu menyalahi perintah-perintah Allah dan selalu melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melanggar apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa sebagian dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan juga dari kalangan kaum Sabiin, ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang baik. Mereka
juga beriman kepada hari akhirat. Dan mereka juga melakukan amal-amal soleh. Jadi dengan adanya kisah tentang keburukan orang-orang Yahudi pada ayat-ayat sebelumnya, ya bukan berarti semuanya orang-orang buruk ya Pak ya. Bukan berarti semuanya orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja secara umum kebanyakan dari mereka dalam keadaan menentang perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Nah, yang dimaksud di sini orang-orang yang telah beriman adalah kaum muslimin, kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Disebabkan karena umat Muhammad dituntut untuk mengimani seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Adapun umat-umat terdahulu, ya mereka nggak dituntut untuk mengimani nabi-nabi yang belum diutus setelah mereka. Katakan misalkan orang-orang Yahudi, mereka diinformasikan oleh Allah akan ada nabi setelah nabi mereka, seperti Nabi Isa atau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya sebatas informasi terhadap mereka akan ada nabi yang akan diutus lagi. Artinya ajaran atau syariat nabi-nabi tersebut tidak dituntut untuk supaya diimani oleh mereka. Karena memang nabinya saja belum diutus ya Pak ya. Kemudian syariatnya juga belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai umat Muhammad, ya, kita dituntut untuk percaya, meyakini, beriman kepada seluruh nabi-nabi. Karena memang nabi kita adalah nabi terakhir. Dan nabi-nabi sebelumnya, nah ini menjadi sesuatu yang diwajibkan bagi kita untuk diimani. Maka barang siapa yang menolak keimanan terhadap satu rasul aja yang telah diutus oleh Allah sebelum Muhammad, maka ia tidaklah diakui sebagai orang yang beriman. Katakan misalkan kita sebagai umat Muhammad, ya kita menolak kerasulan Nabi Isa misalkan. Nah, dalam keadaan seperti itu ya keimanan kita itu tidak diterima. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kenapa umat Nabi Muhammad lah secara mutlak yang disebut sebagai orang yang beriman? Alasan kedua, karena kita sebagai umat Muhammad dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Nah, sama dengan apa yang disampaikan tadi Pak. Kalau seandainya umat Muhammad ada yang mengingkari salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, nah ini keimanannya itu enggak diterima. Keimanannya itu belum sah. Jadi kita harus percaya terhadap kitab kita yaitu Al-Quran.
kita harus percaya dan beriman terhadap kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita harus percaya kepada kitab Taurat. Kita harus percaya terhadap Zabur. Hanya saja keimanan kita terhadap kitab-kitab tersebut meliputi bahwa kitab itu telah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat-syariat dari kitab itu yang mesti kita amalkan hanya syariat yang diadopsi oleh Al-Qur'an. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan syariat Taurat misalkan ada yang diadopsi oleh Al-Qur'an untuk menjadi syariat bagi kita, ya udah itu mesti kita jalankan. Mesti kita amalkan. Kemudian ada hukum-hukum yang bersumber dari Taurat misalkan diadopsi oleh Al-Quran. Nah itu mesti kita jalankan. Demikian juga dengan kitab Injil. Kalau misalkan ada hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya lalu tidak diadopsi oleh Al-Quran sebagai hukum bagi kita, maka itu tidak boleh dijalankan. Ya Pak ya, tidak boleh dijalankan. Baik. Jadi intinya jemaah sekalian, ada dua hal terkait keimanan kita terhadap kitab sebelumnya Pak ya. Kita yakini bahwa kitab itu datang dari Allah Tabaraka wa taala, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalankan setiap syariat dari kitab tersebut apabila telah diadopsi oleh Al-Quran sebagai syariat untuk kita. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ya sebagai contoh ya Pak ya, salah satu syariat yang diperintahkan kepada umat-umat terdahulu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memelihara jenggot. Ya Pak ya, memelihara jenggot. Nah, syariat memelihara jenggot ini juga disyariatkan oleh Nabi melalui hadisnya. Bahwa Nabi mengatakan kalian harus memelihara jenggot kalian. Nah, jemaah sekalian, saat kita memelihara jenggot, kelihatannya kan kita sama dengan orang Yahudi gitu ya. Mereka berjenggot, kita juga berjenggot. Jadi secara fisik terlihat sama. Nah, apakah ini dikatakan sebagai bentuk menyerupai? Tidak. Kenapa demikian? Karena kita menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Nabi kita. Sekalipun syariat ini sama bentuknya, tapi dasarnya kita menjalankan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hal Pak ya, banyak hal di mana hal itu telah menjadi syariat bagi agama sebelumnya, lalu menjadi syariat juga bagi kita. Nah ini kita amalkan, bukan berarti kita mencontoh mereka gitu ya, karena dasar kita mengamalkan hal itu adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalkan ya Pak ya, kalau tadi ya kebaikan dalam bentuk penampilan. Ya. Contoh berikutnya sebuah ibadah misalkan, ya kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi mempuasakan hari Asyura. Ya Pak ya, mempuasakan hari Asyura. Kemudian Nabi juga telah mempuasakan Asyura tersebut semasa beliau berada di kota Mekah. Hanya saja setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, barulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kalau orang Yahudi juga menjalankan puasa pada hari Asyura. Nah, supaya syariatnya tidak sama secara pelaksanaan gitu Pak ya. Ya Nabi mengatakan kalau mereka menjalankan Asyura juga, ya kita juga disyariatkan untuk menjalankan puasa tersebut. Ya tahun depan
kita puasakan juga hari ke-9, yaitu Tasu'a. Qadarullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum tahun depan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia secara fi'li ya Pak ya, secara perbuatan belum melaksanakan puasa di tanggal 9. Yang udah lalu-lalu Nabi kita hanya puasa di hari Asyura di tanggal 10. Akan tetapi ini puasa di hari Tasu'a udah menjadi syariat bagi kita yang ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena secara verbal, secara ucapan, Nabi kita telah berjanji bahwa Tasu'a akan dipuasakan. Nah sekarang pertanyaannya, hadis yang disampaikan secara lisan lebih kuat mana dibanding hadis perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira lebih kuat mana Pak? Perbuatan atau perkataan? Sesungguhnya yang paling kuat adalah perkataan. Ya Pak ya? Karena perkataan itu menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan. Bahwa Nabi meminta kita supaya menjalankan. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi, sebetulnya ini hanya sekedar untuk dicontoh. Bisa dipahami nggak Pak? Nggak ada anjuran secara lisan gitu loh. Kenapa demikian? Karena dari perbuatan-perbuatan Nabi kadang-kadang ada yang nggak diperintahkan untuk kita lakukan. Artinya sebagian dari perbuatan Nabi ada yang dikhususkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Jadi tidak semuanya kita mesti contoh. Kenapa? Karena perbuatan Nabi itu kadang-kadang ada yang khusus baginya. Ya sebagai contoh misalkan Nabi kita menikahi wanita sebanyak berapa Pak? Sebanyak 9. Nah, itu perbuatan Nabi tuh. Kira-kira ini dianjurkan nggak untuk dicontoh? Nggak boleh. Ya Pak ya, nggak boleh. Ini perbuatan ini khusus hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh lain ya Pak ya, sholat tahajud. Kalau bagi Nabi kita hukumnya wajib. Nah, adapun bagi kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya tahajud itu hukumnya hanya sebatas sunnah gitu loh. Jadi tidak semua yang diperbuat oleh Nabi mesti kita contoh. Artinya apa? Kadang-kadang ada perbuatan Nabi hanya dikhususkan kepada beliau. Tapi sesuatu yang telah disampaikan oleh Nabi secara lisan, ini wajib untuk kita lakukan. Kita mesti berupaya untuk mengamalkan. Karena Nabi menyampaikan hal itu supaya kita amalkan. Maka dengan demikian jemaah sekalian yang saya muliakan, kita mesti memahami ya Pak ya, bahwa kadang-kadang agama kita mengadopsi syariat-syariat agama sebelumnya, lalu kita lakukan, itu bukan berarti tasabuh dengan mereka ya. Akan tetapi kita mengamalkan itu karena atas perintah agama kita, agama Islam. Hanya saja dalam pelaksanaannya mesti ada perbedaan-perbedaan ya Pak ya. Tidak boleh sama persis. Contoh tadi puasa Asyura, ya diusahakan puasanya ya 9, 10. Jangan hanya Asyuranya aja. Sekalipun sebetulnya tidak masalah gitu ya. Secara hukum ya nggak ada masalah gitu ya. Karena perbuatan Nabi, beliau puasa hanya di Asyuranya aja. Jauh lebih utama itu aja Pak ya. Kalau kita lakukan berdasarkan anjuran lisan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syariat berjenggot tadi gitu Pak ya. Nah, kalau kita ya
jenggotnya satu kepal gitu ya. Kata Nabi satu kepal. Jadi adapun orang-orang Yahudi ya itu luar biasa gitu ya. Seperti nggak diurusin. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kita tuh dipelihara gitu. Kalau sudah satu kepal ya tidak masalah dipotong. Kemudian ya orang-orang Yahudi ya kumis juga dipanjangin gitu ya. Nah kalau kita kata Nabi kumis itu ditipisin gitu ya. Jadi pada pelaksanaannya itu tetap ada yang berbeda gitu ya. Baik. Jadi oleh karena dua alasan inilah yang paling utama ya Pak ya, sehingga umat Muhammadlah yang paling berhak untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena mereka beriman secara sempurna terhadap seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian mereka beriman secara sempurna terhadap kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan terhadap Allah, nah ini sama kita dengan umat terdahulu, Pak. Ya. Kemudian keimanan terhadap malaikat-malaikat sama juga gitu ya. Mereka juga beriman kepada malaikat-malaikat. Kemudian keimanan terhadap hari akhirat, sama gitu ya. Jadi yang berbeda dua hal ini aja. Keimanan terhadap rasul-rasul karena pada masa mereka masih ada rasul yang belum diutus. Kemudian keimanan terhadap kitab-kitab karena pada masa mereka masih ada kitab yang belum diturunkan. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya ya Mas sekalian saya muliakan, yang mesti kita ketahui terkait keimanan bahwa dalam pandangan Ahlus Sunnah iman itu mencakup tiga hal Pak. Yang pertama meliputi hati. Ya Pak ya, meliputi hati. Kemudian yang kedua meliputi ucapan. Lalu yang ketiga meliputi perbuatan-perbuatan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, tiga hal ini tidak boleh dipisah. Artinya Ahlus Sunnah memandang keliru kalau misalkan ada orang yang hanya beriman kepada Allah dengan hati aja. Ya. Adapun secara ucapan dan perbuatan ia tidak menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang beriman. Tapi hatinya beriman. Nah ini belum menjadi orang yang beriman sebetulnya gitu Pak ya. Ya sebagai contoh misalkan Abu Thalib misalkan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian selanjutnya, sebagai contoh misalkan orang-orang munafik, ya Pak ya. Kemudian paman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Fir'aun, ya Pak ya. Nah, kita lihat nih, tiga contoh ini Pak ya. Orang-orang munafik, ya, mereka beriman secara lisan dan mereka beriman secara perbuatan, tapi hatinya enggak. Bisa dipahami enggak Pak? Jadi bicara soal ikrar la ilaha illallah, ini tidak hanya satu kali dua kali diikrarkan atau diucapkan oleh orang-orang munafik Pak. Sering mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya secara lisan mereka betul-betul mengakui bahwa Allah adalah ilah. Kemudian secara perbuatan juga orang-orang munafik. Nah ini kita bicara munafik di zaman Nabi Pak ya. Karena kalau dari sisi fisiknya, dari sisi perbuatannya, munafik di zaman Nabi jauh lebih baik dibanding munafik zaman sekarang. Kenapa demikian? Ya secara perbuatan ya, orang-orang munafik di zaman Nabi ya sholat, ya Pak ya. Kemudian mereka menjalankan syariat-syariat agama yang lain. Kalau orang-orang munafik saat ini justru banyak yang nggak sholat gitu, ya. Jadi bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat. Jadi walau alam, ya perbuatan
Ya, dari sisi perbuatan, orang-orang munafik itu ya menampakkan keimanan gitu. Karena mereka sholat, menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, ya yang lain-lain gitu Pak ya. Hanya saja yang jadi persoalan dari orang munafik hatinya aja Pak. Di hatinya itu sebetulnya nggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka melakukan sholat sedemikian rupa. Ini semuanya pura-pura. Hatinya sebetulnya mendustakan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang pertama Pak ya. Beriman hanya dengan dua rangkaian aja, melalui lisan dan perbuatan. Gak bisa. Pada akhirnya nanti akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengancam orang-orang munafik dengan keadaan yang tadi disampaikan Pak ya. Kata Allah apa di dalam Al-Quran? Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan oleh Allah nantinya di neraka di mana? Di tempat yang paling dasar. Nah, itu ancamannya, Pak. Nah, baik. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, Abu Thalib. Ya, Pak ya. Abu Thalib hatinya itu betul-betul yakin, percaya kalau apa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Ya Pak ya, hatinya betul-betul yakin itu Pak. Ya, makanya beliau ya habis-habisan dalam membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan-urusan dakwah. Ya sebagai contoh misalkan, ya saat orang-orang Quraisy mengancam keselamatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali membela adalah Abu Thalib. Karena memang ia sangat sayang terhadap Nabi kita gitu Pak ya. Dari kecil beliau sangat sayang terhadap Nabi kita. Nabi kita menyampaikan dakwah agama Islam, beliau yakin dalam hatinya kalau itu adalah kebenaran. Akan tetapi persoalan lisan, ia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian persoalan perbuatan atau pengamalan, ia tidak mengamalkan tuntunan atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian ya Abu Thalib paman Nabi tetap sebagai orang kafir. Sekalipun di hatinya sebetulnya percaya kalau apa yang diajarkan oleh Nabi adalah kebenaran. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, contoh yang ketiga tadi Fir'aun ya Pak ya. Kita ketahui bahwa Fir'aun hatinya tuh mendustakan atas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Akan tetapi lisannya Pak, lisannya berucap, ya Pak ya, lisannya berucap bahwa ia beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Harun. Nah, ini kapan kejadiannya Pak? Saat ia sudah tenggelam Pak ya. Jadi saat Fir'aun sudah tenggelam, ia katakan amantu, aku beriman kepada Rabb yang disembah oleh siapa? Musa dan Harun. Nah saat Fir'aun mengucapkan kalimat tersebut, Jibril itu kan benci sekali Pak sama orang-orang yang maksiat, apalagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril nggak mau kalau nantinya kalimat ini diulang-ulang oleh Fir'aun, lalu pada akhirnya Allah memberikan kasih sayangnya gitu ya. Lalu Allah mengampuni Fir'aun. Maka Jibril pun berupaya untuk menyumpal mulut Fir'aun dengan apa? Dengan tanah dari dasar laut Pak. Jadi disumpal tuh mulut Fir'aun supaya kalimat iman tadi nggak diulang-ulang. Akan tetapi pada intinya secara lisani ia menyatakan keimanan terhadap kebenaran
Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang mesti diimani. Akan tetapi ya Fir'aun tetap saja sebagai orang kafir. Kenapa? Karena hatinya yang mendustakan. Kemudian yang kedua, perbuatannya tidak ada yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, dari contoh-contoh yang tadi disampaikan dapat kita pahami Pak ya, bahwa orang beriman yang betul-betul keimanannya bagus adalah orang yang betul-betul hatinya iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya juga menunjukkan bahwa ia adalah orang yang beriman kepada Allah dengan memperbanyak zikir-zikir, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tadinya orang yang bukan muslim, ia harus mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian perbuatannya juga harus menunjukkan keimanan. Artinya apa saja yang diajarkan, dianjurkan oleh agama Islam, ya ia jalankan dengan baik. Nah, ini persoalan pertama Pak ya yang mesti kita pahami. Kemudian persoalan kedua yang mesti kita pahami terkait iman, ya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, keimanan itu kadang naik, kadang turun. Ya Pak ya. Nah, berbeda dengan kaum Murji'ah. Mereka memandang keimanan itu konstan, stabil. Ya Pak ya, enggak turun gitu. Nah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang ya iman akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian iman akan turun dengan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian ya, keimanan ini harus betul-betul kita kondisikan gitu ya, supaya dalam keadaan naik terus. Kalau tidak bisa dinaikkan ya minimal stabil gitu ya. Tapi ya harus berusaha ya, harus berupaya untuk menaikkan iman. Caranya apa? Lebih giat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau misalkan dalam posisi turun gitu Pak ya kita juga nggak boleh membiarkan iman itu habis banget gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau misalkan keadaan iman turun, ya kondisi amalan kita tetap harus berjalan, hanya saja volumenya mungkin ya dikurangi gitu. Ya contoh misalkan kalau saat iman lagi naik ya tahajud ya full, ya Pak ya 8 rakaat lah gitu ya. Nah, kalau misalkan iman lagi turun ya lakukan ya minimal 2 gitu Pak. Ya minimal 2. Jadi jangan sampai iman saya lagi turun gitu ya, nggak tahajud sama sekali, jangan. Ya, nggak tahajud sama sekali. Jadi apa namanya, seturun-turunnya iman kita ya upayakan beribadah dengan volume yang paling rendah gitu ya. Jangan betul-betul nggak ada sama sekali, ya kosong sama sekali, jangan. Ya. Karena kata Nabi kadang-kadang kita itu ada futurnya gitu Pak ya, ada bosannya gitu ya. Jadi kalau lagi bosan dalam mengamalkan sebuah kebaikan ya jangan sampai kosong banget, itu maksudnya Pak ya. Tetap harus ada, biar kata sedikit gitu ya, tetap harus ada. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi agama Yahudi ini udah pernah disampaikan kalau nggak salah di sini Pak ya. Nama Yahudi itu kata ulama-ulama kita diambil dari yang pertama ya. Sebagian dari ulama kita mengatakan diambil dari salah satu saudara Yusuf, ya Pak ya, bernama Yahuda, ya Pak ya. Nah, jadi Yusuf kan punya saudara sebanyak 11 orang. Bani Israel itu cikal bakalnya dari saudara-saudara Yusuf tadi Pak. Ya, makanya kemarin kita belajar
orang-orang Bani Israel dapat apa namanya? Dapat nikmat berupa air saat mereka kesasar di gurun pasir melalui sebuah batu. Nah, ini pancurannya berapa? 12. Nah, ini 12 ini mengacu kepada suku mereka ya. Karena suku mereka sesuai dengan putra-putra Yakub sebanyak berapa? 12. Nah, ini nih salah satu dari putra Yakub yang 12 tadi ada yang bernama Yahuda. Jadi Yahudi nama agama mereka diambil dari nama seseorang dari nenek moyang mereka gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, nama Yahudi di sini nama agama mereka dikatakan oleh ulama-ulama kita diambil dari nama Taubat. Ya Pak ya. Jadi Taubat dalam bahasa Ibrani yaitu Hud. Nah, itu Taubat artinya Pak. Nah, jadi saat mereka menyembah patung anak sapi, mereka bertaubat. Inna hudna ilaik, kata mereka ya. Kami bertaubat kepada engkau. Jadi taubat dalam bahasa Ibrani ini nih Hud atau ya Yahudi gitu ya. Nah, ini cikal bakal penamaan agama Yahudi Pak. Ya, baik. Kemudian selanjutnya wan nasara. Nah, wan nasara di sini juga sama Pak ya. Nah, nama sebuah agama untuk umat Nabi Isa. Nah, Nasara ini diambil dari nama sebuah tempat. Nazaret ya Pak ya, di daerah Palestina gitu ya. Nah, jadi wallahu alam tempat ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Wallahu alam ya. Jadi dari tempat inilah dibuat nama agama ya, berasal nama agama Nasrani itu. Nama tempat tersebut apa? Nazaret ya, atau Nasoro, bahasa Arabnya Nasoro. Nazaret itu bahasa apa Pak ya? Bahasa Ibrani ya. Wallahu alam ya. Baik. Kemudian selanjutnya was-sabiin. As-sabiin di sini banyak sekali pendapat Pak ya. Seperti dikutip oleh Syekh Utsaimin, ada yang mengatakan bahwa as-sabiin adalah sebuah kaum yang masih termasuk bagian dari agama Yahudi. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan sabiin di sini ya sebuah kaum yang termasuk dari bagian agama Nasrani. Kemudian ada yang mengatakan bahwa as-sabiin ini adalah bagian dari agama Majusi. Ada yang mengatakan as-sabiin ini adalah agama tersendiri gitu. Jadi wallahu alam Syekh Utsaimin mengatakan bahwa yang paling kuat ya as-sabiin ini tidak memiliki agama. Mereka hanya hidup sesuai dengan fitrah alamiah mereka gitu Pak. Dan beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan ini pendapat yang paling kuat. Nah jamaah sekalian, kemudian as-sabiin di sini juga seperti disampaikan oleh ulama-ulama kita, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir atau disampaikan oleh Imam As-Sa'di Pak ya. Ada yang mengatakan mereka bertempat di Musil. Musil itu daerah Mesir ya Pak ya. Jadi di sana tempatnya kaum sabiin ini. Kemudian ada yang mengatakan juga gitu ya, bahwa ya mereka di mana-mana. Yang penting mereka tidak punya agama, hanya mengikuti fitrah alamiah mereka sebagai manusia gitu ya. Nah wallahu alam yang perlu diluruskan terkait sabiin, ada juga yang mengatakan bahwa mereka termasuk orang-orang Arab, orang-orang Quraisy di masa jahiliyah sebelum Nabi kita diutus. Ada yang mengatakan fatrah atau masa tersebut termasuk masa-masa sabiin. Sehingga banyak yang mengatakan gitu ya, orang tua Nabi, ayah dan ibunya dan selanjutnya ini masuk surga gitu ya. Kenapa? Karena mereka hidup di masa sabiin. Nah, teman sekalian yang saya muliakan, teori ini terbantahkan
dibantahkan oleh sebuah hadis ya Pak ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Alaq. Saat Nabi kita mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro ya Pak ya, yaitu surat Al-Alaq sampai 5 ayat ya Pak ya. Nah, ini ayat pertama yang turun kepada Nabi kita. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan takut yang sangat luar biasa, Pak. Setelah menerima wahyu, setelah bertemu dengan Jibril. Akhirnya ia sampai di rumah ya, Nabi kita sampai di rumah, ia minta diselimuti oleh istrinya Aisyah. Ternyata ya rasa takut itu tidak hilang. Ya Pak ya, rasa takut itu tidak hilang. Lalu kemudian Khadijah pun berpikir untuk konsultasi kepada paman beliau yang sudah lanjut usia. Beliau bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat taat. Ya Pak ya, beliau orang yang sangat kuat dan gigih mengamalkan apa? Mengamalkan agama sesuai dengan petunjuk Injil. Kemudian selanjutnya Nabi bersama Khadijah berkonsultasi Pak ya tentang apa yang dilihat dan apa yang diterima oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Innaha namus. Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah namus. Apa tuh namus Pak? Namus itu kata Waraqah adalah malaikat yang dulu pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi namus itu adalah malaikat Jibril. Jadi ini yang disampaikan oleh Waraqah, itu adalah malaikat. Kalau dulu zaman Nabi Musa namanya namus atau zaman Nabi Isa gitu ya. Dia datang ya atas perintah dari Allah. Maka dengan kejadian tersebut Pak ya, dengan kedatangan Khadijah bersama Rasulullah ke rumah Waraqah bin Naufal, ya Waraqah bin Naufal berbaiat, berjanji untuk dirinya akan beriman kepada Nabi dan akan mendukung Nabi sepenuhnya dalam dakwah. Dan bahkan saat nanti Nabi berhijrah, kata dia kalau kehidupan masih ada, ia akan ikut berhijrah bersama Nabi. Nah, ulama-ulama kita mengatakan Waraqah bin Naufal ini ya akan masuk surga. Kenapa? Karena ia di zaman tersebut masih kokoh dalam menjalankan apa? Dalam menjalankan petunjuk agama sesuai dengan Injil, sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Nah ini nih, Quraisy yang lain tidak seperti itu. Ya, Quraisy yang lain justru menyembah berhala. Ada yang menyembah Hubal. Ya, Hubal ini adalah patung yang dibawa dari Yordania, Pak. Ya, oleh seseorang yang menjadi pemimpin kota Mekah saat itu, Pak. Ya, dia bawa patung tersebut dari Yordania lalu diletakkan di kota Mekah, kemudian diajaklah manusia untuk menyembah patung tersebut. Ya. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian setelah itu banyak patung-patung yang lain yang menjadi sesembahan orang-orang Quraisy jahiliyah, termasuk Lata, Uzza, Manat dan sebagainya gitu Pak ya. Nah ini nih, kenapa mereka menyembah berhala? Padahal saat itu ajaran Nabi Isa masih tegak gitu ya. Nah, ini alasan yang paling kuat ya Pak ya, yang dapat membantah kalau masa-masa Arab jahiliyah sebelum Nabi kita diutus bukan fatrah atau sobiin. Kenapa? Karena Nasrani masih berlaku saat itu ya. Kemudian demikian juga seperti kita ketahui dalam kisah yang masyhur gitu Pak ya. Saat Nabi berangkat ke Taif berdagang bersama pamannya gitu ya. Nah, Nabi kita diamati oleh seorang
seorang pendeta yang bernama Pendeta Buhairo ya. Nah, Pendeta Bahiro kalau istilah kita tuh. Nah, jadi dia taat ya, beragama sesuai dengan petunjuk agama Nasrani gitu ya. Jadi wallahu alam. Nah, jadi yang paling tepat masa-masa masa-masa Arab Jahiliyah itu adalah bukan termasuk bagian dari Sabi'in ya Pak ya, bukan ya. Tapi agama Nasrani masih dijalankan saat itu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di sini Allah menegaskan man amana billah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Sabi'in, jika mereka beriman kepada Allah, ya Pak ya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, ya pada hakikatnya mereka sama dengan kita gitu loh Pak. Ya, artinya sama-sama berhak nanti untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir akan sama dengan kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hal itu terjadi sebelum Nabi kita diutus. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi sebelum Nabi kita diutus, mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada hari akhirat. Mereka beramal solih. Nah ini orang-orang ini, Yahudi yang semacam ini, Nasrani yang semacam ini. Tadi contohnya Waraqah bin Naufal gitu Pak ya. Sebelum Nabi diutus, dia tetap kokoh menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Injil gitu ya. Nah ini jadi orang beriman sama dengan kita, berhak mendapatkan surga nantinya di yaumil akhir. Akan tetapi sekalipun misalkan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beramal soleh, setelah Nabi diutus, jadi mereka beriman sesuai dengan petunjuk kitab mereka, mereka beramal soleh sesuai dengan petunjuk kitab mereka. Sementara Nabi kita udah diutus, nah ini nggak bisa, ya Pak ya, nggak bisa. Ia mesti mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagai contoh, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Ghasyiyah Pak, ya surat Al-Ghasyiyah ya, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah athar dari Umar ibn Khattab bahwa sekali waktu Umar bersama sahabat-sahabat yang lain menempuh perjalanan ya Pak ya, tiba di sebuah tempat, rombongan Umar ibn Khattab melihat sebuah tempat peribadahan berupa kanisah atau gereja. Lalu kemudian Umar mengetuk pintu rumah peribadatan tersebut. Gak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Kemudian saat Umar menyaksikan laki-laki itu, Umar langsung menangis Pak. Umar langsung menangis. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain bertanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Umar? Kata dia, nanti pada saat kiamat terjadi akan banyak orang yang tertunduk lesu. Kenapa demikian? Amilatun nasibah. Ya Pak ya. Mereka di sana hanya akan mendapatkan capeknya aja. Jadi tertunduk lesu karena gak dapat hasil Pak. Bahkan mereka mendapatkan azab berupa neraka yang berkobar-kobar gitu. Nah kenapa mereka mendapatkan hasil cuman capeknya doang kelak di yaumil akhir? Karena mereka di dunia ini beramal sekuat tenaga, cuman karena gak sesuai dengan petunjuk Nabi, akhirnya di sana mendapatkan apa? Capeknya aja. Nah ini nih, si pendeta yang keluar dari gereja tadi, dia sangat tekun menjalankan ibadah kepada Allah
orang Nasrani juga beribadah kepada Allah, Pak. Hanya saja syirik, itu aja. Ya, Pak ya. Hanya saja mereka menduakan Allah. Ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Itu aja persoalannya. Persoalan menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah gitu ya. Nah ini orang ini menyembah kepada Allah sedemikian rupa. Bahkan umurnya udah lanjut dalam keadaan menyembah kepada Allah. Tapi syariatnya tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad udah diutus. Jadi nggak ada hasilnya. Nah ini nih Pak. Jadi biar kata mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, beramal salih, jika syariat ini semuanya bukan atas petunjuk Nabi, nggak akan lagi bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka akan dianggap beriman sama dengan kita apabila keimanan kepada Allah dan yaumil akhir dan amal salih yang dilakukan sebelum Nabi kita diutus. Ya, baik. Kemudian selanjutnya wa'amila salihah, mereka melakukan amal-amal salih. Pertama tadi beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhirat, lalu beramal salih. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dua hal inilah yang paling kuat untuk mendorong seseorang dalam rangka beramal salih. Ya Pak ya? Jadi kalau hanya beriman kepada Allah, enggak beriman kepada hari akhirat, keinginan untuk beramal saleh itu lemah. Ya Pak ya? Kenapa demikian? Karena beriman kepada Allah, di sini terlahir mahabbah kepada Allah. Ya Pak ya? Beriman kepada hari akhirat, percaya akan adanya akhirat, di sana ada surga, di sana ada neraka. Nah, dari keimanan terhadap akhirat ini lahir khauf dan roja. Bisa dipahami nggak Pak? Nah ini mahabbah, khauf dan roja, kecintaan kepada Allah, khauf, rasa takut terhadap Allah dan azab yang diancamkan, roja, rasa harap untuk mendapatkan nikmat yang besar berupa surga. Inilah tiga dorongan yang menjadikan seseorang kuat untuk mengamalkan amal saleh. Ya Pak ya? Makanya kalau Bapak lihat di dalam hadis-hadis ketika Nabi memotivasi seorang untuk menjalankan amal saleh, Nabi selalu menggandengkan dua hal ini. Ya Pak ya? Bukan menggandengkan antara iman dengan keimanan kepada malaikat, antara iman dengan keimanan kepada kitab-kitab. Kan rukun iman ada 6 Pak ya? Nah, jadi yang digandengkan oleh Allah, iman kepada Allah, oleh Nabi kita ya, yang digandengkan oleh Nabi kita, iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Ya contoh misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa Pak? Falyukrim jarahu. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian Nabi juga mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi banyak amal-amal salih. Ini motivasinya disampaikan oleh Nabi dengan menyebutkan dua keimanan tadi ya. Makanya di sini setelah Allah selesai bicara iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir, Allah menyampaikan amal salih. Kenapa? Itu tadi yang kita sampaikan. Dasar kita supaya kuat mengamalkan amal salih harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Karena dari dua hal ini muncul mahabbah, khauf dan roja. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, amal di sini Allah sebutkan dengan salihah. Apa yang dimaksud dengan amal salih? Nah ini dikatakan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau Bayan saat beliau menafsirkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Apa yang disebut dengan amal salih? Kata beliau harus dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua Bapak harus berittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, iman kepada Allah dan hari akhirat lalu digandengkan oleh Allah dengan amal salih. Nah ini adalah orang yang betul-betul beriman Pak. Artinya hatinya berada dalam keimanan, perbuatannya juga betul-betul mengamalkan
sesuatu yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Jadi beriman itu jangan cuma di hati aja, Pak. Ya, dan beriman ya jangan cuma dalam perbuatan aja. Dua-duanya harus terkombinasi ya, harus berjalan secara bersamaan. Nah, itu orang-orang beriman ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, iman adanya di hati. Ya, Pak ya. Kemudian amal solih Islam adanya di fisik. Jadi amal solih itu maksudnya Islam. Coba Bapak lihat rukun iman ada 6, semuanya di mana, Pak? Di hati. Rukun Islam ada 5, semuanya di fisik. Nah, jadi man amana billahi wal yaumil akhir, Allah bicara tentang iman. Dalam artian konsentrasinya di hati gitu, Pak ya. Wa amila sholihah, Allah bicara tentang Islam. Dalam artian konsentrasinya di fisik. Kita sebagai orang yang beriman. Baik. Falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, ini balasan yang akan didapatkan, Pak ya. Bagi mereka ajar, pahala di sisi Rabb mereka. Nah, jemaah sekalian, ajar, apa artinya ajar? Upah. Ya. Nah, upah itu didapatkan apabila kita melakukan apa, Pak? Pekerjaan. Nah, yang punya kerjaan ya akan ngasih upah. Nah, itu ajar. Maka kalau misalkan Bapak seperti di Saudi, di Timur Tengah, Pak ya, lihat mobil tulisannya sayyarah ujurah. Sayyarah ujurah itu taksi itu. Taksi itu bahasa Arabnya apa? Sayyarah ujurah. Artinya dia memberikan jasa kemudian kita bayar. Nah, jadi ujurah itu apa namanya ya? Uang balas jasa sebetulnya gitu ya. Kemudian yang kedua ya ujurah itu ya apa namanya ya? Kewajiban. Kalau si taksi udah membawa kita kemana-mana ya wajib bagi kita untuk membayar. Nah ini nih, Syekh Utsaimin mengatakan, Pak, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan ganjaran kepada siapa, Pak? Orang-orang beriman dari kalangan umat Muhammad, orang-orang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Jadi Allah wajibkan dirinya gitu. Coba Bapak lihat bagaimana luar biasanya Allah dalam masalah ini. Mewajibkan dirinya untuk memberikan ajar, ganjaran kepada kita. Kemudian Bapak lihat di sini ajar Allah sandarkan kepada Rabb. Ya. Ajaruhum inda rabbihim. Allah sandarkan kepada Rabb. Artinya pahala atau ganjaran yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, jika datangnya dari Allah yang mesti kita pahami, ajar pemberian itu sangat sempurna karena yang memberi adalah Zat yang maha sempurna. Jadi ajar balasan dari Allah itu nggak ada cerita kurang, nggak ada cerita ya nggak menyenangkan, nggak seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi wallahu a'lam, balasan ganjaran yang datang dari Allah itu luar biasa, sempurna, sesuai dengan Zat yang memberikan. Contoh misalkan ya surga gitu, Pak. Surga itu ya nggak ada kurangnya. Apa yang kurang di surga nggak ada, Pak. Apa yang kita tidak dapatkan di dunia ini, di sana, di surga itu kita dapatkan semua, Pak. Contoh misalkan, di dunia ini yang kita dapatkan keabadian. Bapak punya uang banyak, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah misalkan. Ujung-ujungnya nanti berakhir, Pak. Karena kita pasti mati. Kalaupun kita nggak mati, harta itu bisa hilang. Nah, di surga nggak ada cerita mati, nggak ada cerita meninggal, Pak, abadi. Bahkan di surga nggak ada cerita masa tua, nggak ada, Pak. Di sana tuh umur penduduknya itu ya umur sebaya, lagi kuat-kuatnya gitu, Pak. Jadi di surga itu nggak ada cerita pantangan gara-gara umur gitu, Pak ya, nggak ada. Nggak ada cerita nggak enak gara-gara gigi udah nggak lengkap, nggak begitu di surga gitu ya. Nah, jadi wallahu a'lam, apa yang kita tidak dapatkan di dunia ini sesungguhnya kita akan dapatkan di sana.
Apa yang kita sudah dapatkan di dunia ini, sesungguhnya di sana akan kita dapatkan dengan keadaan yang lebih sempurna. Nah, itu ganjaran di sisi Allah, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini balasan di dunia ini yang akan diberikan oleh Allah. Kalau yang tadi di akhirat, Pak, ya. Nah, ini di dunia ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia ini mereka nggak akan ditimpa rasa takut yang berlebihan. Ya, Pak, ya, nggak ada rasa takut. Dengan porsi yang berlebihan, ya, Pak, ya. Kalau takut ya itu memang alamiah gitu, Pak, ya. Cuman kalau misalkan sudah berlebihan, ini kan jadi siksa. Ini jadi penyakit, Pak. Nah, ini orang-orang beriman nggak merasakan hal seperti itu. Khauf seperti kita sudah sering sampaikan, Pak, ya, konotasinya terhadap hal-hal yang akan datang. Artinya bicara soal adab kubur, ya mereka nggak begitu takut bagaimana gitu ya. Intinya mereka berusaha untuk istiqomah di atas ibadah. Itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ya, masa-masa kehidupan yang akan datang, ya besok, lusa, tahun depan, kemudian tahun berikutnya lagi gitu ya. Ini nggak begitu menakutkan bagi orang-orang yang beriman, Pak. Ya, jadi mereka nggak begitu khawatir dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Udah. Kalau kita lihat orang-orang kafir itu sibuk karena apa? Mereka takut esok hari bagaimana, takut minggu depan bagaimana, sehingga mereka sibuk, Pak. Karena ketakutan ini udah melanda hati mereka. Nah, teman sekalian yang saya muliakan, jadi ini nih salah satu nikmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman di dunia ini. Jiwa mereka itu tidak dilanda takut yang berlebihan. Adapun orang kafir disiksa oleh rasa takut yang berlebihan. Nah, masalahnya kenapa orang beriman tidak merasakan takut yang berlebihan terhadap waktu yang akan datang? Karena mereka begitu menikmati setiap prosesi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya oleh sebab nikmat bagi mereka menjalankan ibadah, hati mereka tenang. Jadi orang beriman itu, Pak, merasa manis dan merasa nikmat saat menjalankan ibadah. Katakan sholat gitu, Pak. Sholat itu betul-betul dirasakan indah, nikmat, manis. Karena ada rasa nikmat dan manis, akhirnya hati mereka itu itminan, tentram. Jadi ini persoalan kita di sini, Pak. Keadaan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah udah sampai di sini belum? Udah sampai di tahapan rasa belum? Ada rasa manisnya enggak? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Pak, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah, kita tuh terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, ada orang yang hanya menjalankan ketaatan. Yang kedua, ada orang yang memang udah menjalankan ibadah. Apa bedanya antara ketaatan dengan ibadah? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bedanya soal rasa, Pak. Ya, Pak, ya, bedanya soal rasa. Jadi kalau kita sholat sebatas mentaati aja, udah rukuk sujud, bacaan selesai, salam, udah. Itu taat namanya, Pak. Nggak ada rasanya gitu loh. Kalau taat ya udah selesai, nggak ada kepengen untuk yang lain gitu ya. Nah, kalau ibadah itu mesti dengan rasa. Kita sholat, betul-betul rasa nikmat itu kita dapatkan saat kita sholat gitu ya. Makanya orang-orang yang keimanannya sempurna mereka adalah orang-orang yang udah berada di tahap ihsan. Bagaimana keadaan orang yang ada di tahap ihsan? Mereka mengibadahi Allah dengan rasa. Rasa nikmat karena roja, rasa takut karena khauf. Rasa nikmat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, Pak, ya, ini mestinya ibadah seseorang yang beriman. Nah, dari sinilah nanti muncul ketenteraman jiwa. Jadi kalau jiwa kita udah tenteram, udah tenang, kita tuh udah nggak terganggu sama kanan kiri, Pak. Paham nggak? Jadi saat kita ibadah rasanya nikmat, jiwa kita tenteram. Kalau jiwa udah mutmainnah, dia akan tetap berada
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu kanan dan kiri. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, ada dua yang paling dicintai oleh Allah dari orang yang beriman. Yang pertama, al-hilmu. Apa itu al-hilmu, Pak? Apa al-hilmu? Al-hilmu itu menurut. Apa kata Allah? Nurut. Apa kata Allah? Ikut. Apa kata Rasulullah? Ayo. Enggak ada cerita kenapa. Kok demikian? Nah, itu al-hilmu, itu menurut. Kemudian yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ya Pak ya? Tidak tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa ini Pak terjadi karena faktor kanan, faktor kiri. Bisa dipahami nggak Pak? Contoh, kalau kita betul-betul jiwanya udah tamatnina, tenang, tentram, saat kita sholat, lalu handphone di sebelah berdering, mengganggu kita atau tidak? Kalau mengganggu di sini belum tenang. Artinya gangguan dari kanan, dari kiri itu udah nggak ngaruh sama kita. Kalau kita jiwanya udah mutmainnah seperti itu Pak. Ya, contoh misalkan Allah itu Al-Halim ya Pak ya. Allah itu Al-Halim. Seburuk apapun manusia itu nggak mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Manusia maksiat nggak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun nggak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Allah terpengaruh dengan maksiat manusia, itu orang-orang kafir lagi naik pesawat Pak, sama Allah mudah aja itu untuk dimatiin, untuk dihancurin, mudah aja bagi Allah gitu loh. Tapi Allah nggak ngaruh bagi dia itu. Ya sama, kita pun kalau udah mutmainnah, gangguan dari kiri, gangguan dari kanan, udah nggak mengusik kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik. Kemudian walahum yahzanun. Mereka tuh nggak bersedih atas masa-masa yang udah lalu. Baik. Waktu udah lewat Pak ya. Kita ringkas untuk intisarinya Pak ya. Dari ayat yang mulia ini jelas sekali ya bahwa dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Pak ya, umat Yahudi terpecah belah menjadi berapa Pak? 71. Umat Nasrani terpecah menjadi berapa? 72. Kaum muslimin terpecah menjadi 73. Dari 71 orang Yahudi, 1 masuk surga. Dari 72 kalangan Nasrani, 1 masuk surga. Dari 73 kalangan muslimin, hanya 1 yang masuk surga. Firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat itu Pak ya, hanya 3 kelompok ini aja. Ya Pak ya, 1 kelompok dari Yahudi, 1 kelompok dari Nasrani, 1 kelompok dari orang Islam. Siapa mereka? Orang yang iman kepada Allah dan taat kepada nabinya. Orang Yahudi ya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mereka taat kepada Nabi Musa. Nah ini selamat. Orang Nasrani, siapa yang akan selamat dari mereka? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan taat patuh kepada Nabi Isa. Kalangan muslimin, siapa yang akan selamat? Ya sama Pak. Orang yang betul-betul beriman dari mereka terhadap Allah, yaumul akhir dan sebagainya, kemudian mereka taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketaatan terhadap Nabi itu syarat untuk keselamatan. Ya Pak ya. Kalau dalam bahasa istilah tauhidnya, syarat untuk tergabung di dalam kelompok firqatun najiyah. Firqatun najiyah itulah yang akan selamat. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang menjadi firqatun najiyah? Untuk ciri berikutnya, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, gitu Pak ya. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita. Itu intisari pertama dari sini ya. Jadi 3 kelompok inilah yang akan selamat. Kemudian selanjutnya dari ayat ini ya kita harus betul-betul mengkombinasikan iman dengan Islam.
Ya Pak ya. Kemudian setelah terkombinasi, begini Pak, setelah terkombinasi, kita harus naik menjadi ihsan. Ya Pak ya, karena inilah posisi yang paling tinggi. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang udah ihsan, itu tadi yang kita sampaikan ya. Mereka beribadah kepada Allah itu dengan rasa, bukan hanya sebatas ketaatan doang, tapi ibadahnya berasa enak, berasa nikmat, berasa manis. Nah, ini intisari kedua. Kemudian intisari ketiga, tidak ada balasan yang paling mulia kecuali balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu surga. Jamaah sekalian, balasan-balasan dunia ini ya, balasan-balasan di dunia ini bagi orang-orang yang beriman akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, katakan misalkan infak dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Kira-kira enak gak Pak? 700 kali lipat. Itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surga. Ya Pak ya, belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surga. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagai contoh bicara soal balasan dari Allah gitu Pak ya, 2 rakaat sebelum subuh, kira-kira ganjarannya seperti apa Pak? Lebih baik dari dunia dan isinya. Uang kira-kira cukup nggak untuk membayar dunia ini Pak? Seandainya uang semua umat manusia yang ada di muka bumi ini dikumpulkan untuk membayar bumi ini nggak cukup. Itu baru buminya doang loh Pak. Ya Bapak tahu 1 meter harga tanah berapa? Kalau di depan situ udah sampai 2 jutaan kan Pak ya? 2 juta 1 meter Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak berapa meter nih bumi? Nah, itu baru tanahnya doang. Harganya pun cuma 2 juta gitu ya. Kalau kita pindah ke sekitaran Monas, 40 juta 1 meter Pak. Nah itu. Jadi nggak ternilai pahala itu seperti apa gitu ya. Jadi buminya aja udah kayak gitu. Kemudian dan kandungannya, jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari bumi dan kandungannya. Kandungan bumi ini ada yang berada di atasnya, seperti kita tuh manusia. Nah, kita itu termasuk kandungan bumi Pak. Nah, 1 manusia itu nilainya berapa Pak? Berapa 1 manusia nilainya Pak? Seandainya ada seseorang yang membunuh 1 jiwa, dia mesti bayar berapa kalau dalam Islam Pak? Ya, sekitar 3 miliar. Kalau dalam ketentuan agama, ia mesti membayar 100 ekor onta. Ya Pak ya. Kalau 1 ontanya harganya 30 juta, berapa tuh? Seperti yang Tum bilang ya. Jadi segitu 1 jiwa manusia itu Pak. Senilai dengan 100 ekor onta. Jadi manusia itu sangat berharga Pak. Ya contoh misalkan ya saya beberapa bulan yang lalu masalah gigi gitu ya. Saya pengen ganti gigi. Saya tanya Pak, gigi tanam satunya 21 juta. 1 gigi 21 juta Pak. Nah itu tubuh manusia begitu tuh. Nah coba Bapak bayangkan berapa manusia yang ada di muka bumi ini dari Adam sampai nanti. Nah itu nilai dari dunia ini kayak gitu. Ternyata pahala yang ada di sisi Allah lebih besar dari itu. Itu baru manusia Pak. Kita belum menghitung kambingnya berapa, sapinya berapa, mobil kendaraannya berapa, rumah-rumah makhluk berapa. Itu nggak dihitung gitu ya. Kita belum bicara apa yang ada di dasar bumi, apa yang ada di perut bumi, emasnya berapa itu, nikelnya berapa, semuanya. Jadi uang manusia itu nggak cukup untuk membayar dunia ini Pak. Ternyata pahala 2 rakaat sebelum subuh lebih dari itu. Itulah ganjaran di sisi Allah. Maka oleh karena itu rugi sekali apabila ada orang yang kekeh sengaja menghabiskan waktu untuk mendapatkan nikmat duniawi. Ya, rugi sekali itu Pak. Karena nikmat duniawi enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan balasan akhirat. Maka oleh karena itu utamakanlah akhirat, ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk mengambil bagian kita dari dunia ini. Demikian kajian yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.